Salam pemirsa, salam IT News. Jumpa lagi di channel IT News di program berita kami. Hari ini kami sampaikan tentang epidemi virus komunis Tiongkok merebak di banyak tempat di Tiongkok dan super spreader atau penular super muncul lagi. Ada satu pasien di Talian Liaoning yang menginfeksi 33 orang, seorang pasien di Shenyang juga menginfeksi 21 orang. Seorang dokter dari Shenyang memperingatkan di grup WeChat agar tidak berkeliaran membabi buta sekarang. Epidemi ini sangat serius, penyebarannya sangat cepat dan sangat menular. Mari simak berita selengkapnya. Berita selanjutnya, satu orang di Talian menginfeksi 33 orang. Epidemi di Tiongkok dengan kondisi parah dan banyak provinsi dan kota telah memasuki keadaan masa perang. Di antara mereka, Talian dan Shenyang di Provinsi Liaoning secara berturut-turut telah menyaksikan penyebar super. Pada sore hari tanggal 3 Januari 2021, Chao Lian, Wakil Direktur Komisi Kesehatan Kota Talian, mengatakan pada konferensi pers epidemi bahwa epidemi Talian menyebar dengan cepat, melibatkan banyak kejadian dan penyebaran sangat cepat. Seorang pasien bermarga Chin jatuh sakit pada tanggal 15 Desember. Dia telah berpartisipasi dalam pertemuan keluarga yang terdiri dari 11 orang, menyebabkan 10 orang lainnya terinfeksi. Hingga tengah malam pada tanggal 2 Januari, total 33 kasus yang dikonfirmasi dan infeksi asimptomatik dari pasien bermarga Chin. Sebanyak 65 kasus dikaitkan dengan pasien bermarga Chin, dan 5 diantaranya pergi ke rumah sakit afiliasi kedua Universitas Kedokteran Talian secara berturut-turut, menyebabkan 3 orang terinfeksi. Pada awal 20 Desember di Talian, institusi medis di semua tingkatan memasuki keadaan masa perang dalam pencegahan dan pengendalian epidemi. Berita selanjutnya, dokter di Shenyang, epidemi ini sangat serius. Selain Talian, Shenyang juga mengalami kasus infeksi super spreader. Pasien bermarga Yin telah menyebabkan 21 orang terinfeksi virus komunis Tiongkok dan 9 orang termasuk cucu perempuan Yin Mao Mao. Rekan penghuni Yin Mao Mao dan tetangga telah terinfeksi. Yin Mao Mao telah mengunjungi klinik Siu Sui, Rumah Sakit Shenyang Pukang, Distrik Utara Rumah Sakit kedua Shenyang dan Rumah Sakit keempat Shenyang. Banyak staf medis yang terinfeksi dan 4 rumah sakit dan klinik telah ditutup. Sejak 28 Desember tahun lalu, institusi medis di bawah tingkat pertama di Shenyang telah ditutup sepenuhnya. Karena komunis Tiongkok secara konsisten menyembunyikan epidemi, dunia luar meragukan bahwa epidemi yang sebenarnya mungkin lebih serius daripada pengumuman resmi. Pada tanggal 2 Januari 2021, video obrolan diunggah di internet. Seorang dokter dari pusat darurat Shenyang memperingatkan di grup WeChat, "Jangan pergi ke tempat sembarangan akhir-akhir ini. Epidemi sekarang sangat serius, penyebarannya sangat cepat dan penyakitnya sangat serius." Dokter itu menyebutkan, "Sekarang kita ini setiap hari akan keluar 4 atau 5, dan kemarin ada pemeriksaan asam nukleat positif. Alasan utamanya adalah tidak bisa diam sepanjang hari berkeliaran terus. Saat ini adalah saat genting, jangan berkeliaran di luar." Dokter juga mengungkapkan bahwa terkadang tes asam nukleat sama sekali tidak dapat dideteksi. Seorang wanita tua yang mengidap penyakit tersebut mendapatkan hasil dari tes asam nukleat 4 kali. Dokter berkata, "Wanita tua ini, dia adalah subtipe dan cabang Eropa. Saya curiga dia sudah menjadi mutan dan sangat menular." Seorang pasien kemarin berada pada waktu yang sama dengannya ke rumah sakit ke-8 untuk mengecek penyakitnya, dan diperkirakan wajahnya tidak berhadapan dan telah terinfeksi tanpa menyadarinya. Beberapa netizen meninggalkan pesan yang mengatakan, "Surat resmi internal organisasi saya juga telah diberitahukan dan kontak dengan Shenyang telah ditangguhkan untuk sementara." Beberapa netizen khawatir tentang keselamatan dokter yang mengungkap berita tersebut dan khawatir komunis Tiongkok akan menindaknya. Berita selanjutnya, infeksi kelompok keluarga. Tidak hanya penyebar super yang muncul, juga telah mengulangi situasi mengerikan dari infeksi kelompok keluarga selama wabah di Wuhan tahun lalu, dan keluarga demi keluarga semuanya terinfeksi. Ada satu keluarga dengan 3 orang di Beijing yang semuanya terinfeksi virus komunis Tiongkok ini. Pada 3 Januari 2021, Pang Xingwo, Wakil Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kota Beijing, memberitahukan bahwa seorang bayi perempuan berusia 8 bulan di distrik Sunyi, Beijing dinyatakan positif pada 2 Januari 2021. Ibu dan nenek dari anak tersebut sudah didiagnosa. 7 tempat di Beijing telah ditingkatkan menjadi daerah berisiko menengah. Di antara mereka, distrik Sunyi telah memasuki keadaan masa perang.
Wabah juga terjadi di Heilongjiang, Hebei, Guangdong, Shanghai, dan Shaanxi baru-baru ini. Kota Heihe, Provinsi Heilongjiang terkena dampak yang parah dan kota tersebut telah ditutup. Mulai pukul 00.00 pada 3 Januari 2021, kota akan menghentikan operasi bus dan taksi di daerah perkotaan. Pada pukul 20 tanggal 2 Januari, kota Heihe memiliki 5 wilayah berisiko epidemi dan banyak pelajar yang terinfeksi. Berita selanjutnya, ahli memperingatkan akan ada pergerakan penduduk di Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek semakin dekat dan pergerakan populasi dapat menyebabkan penyebaran epidemi. Pada tanggal 1 Januari 2021, Chang Poli, seorang akademisi dari Akademi Teknik dan Presiden Pengobatan Tradisional Universitas Tianjin, memperingatkan dalam sebuah wawancara dengan TV Beijing bahwa ratusan juta orang akan mudik seperti biasa tahun ini. Hal demikian sama sekali tidak diperbolehkan. Ia mengatakan musim dingin sangat cocok untuk kelangsungan hidup virus. Mulai saat ini hingga akhir Februari 2 bulan ini sangat kritis. Ketika epidemi meletus di Wuhan pada Desember 2019, otoritas komunis Tiongkok menyembunyikan epidemi dari atas ke bawah ditambah dengan pergerakan warga skala besar selama tahun baru, sehingga menyebabkan epidemi menyebar dengan cepat ke seluruh Tiongkok daratan dan menyebar ke seluruh dunia. Sejauh ini wabah penyakit abad ini telah menyebabkan lebih dari 84,68 juta infeksi dan lebih dari 1,83 juta kematian di seluruh dunia. Selain itu, gelombang wabah ini menyebar dengan cepat dan akan ada puncak wabah lagi yang dapat menyebabkan lebih banyak orang menghadapi bahaya. Sekian berita IT News hari ini. Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini, silahkan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.